Siapa yang sholat 4 rakaat, la ta'jiz an 4 rakaatin awwalan nahari akfika akhirah. Siapa yang jangan kalian lemah untuk mengerjakan 4 rakaat di waktu duha, saya cukupkan semua kebutuhan kalian di akhir waktu. Kalian butuh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikhwah sekalian, jamaah salat asar yang dimuliakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Asar hari ini, ya Masya Allah, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan majelis ilmu kita di tempat ini. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita berada pada bulan Rajab, ya. Bulan yang Masya Allah diantara bulan-bulan yang Allah pilih sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, ya. Dan bulan yang mulia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah bulan yang dimana setiap amalan soleh, setiap perbuatan baik, setiap perbuatan kebaikan, orang yang mengerjakannya di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebaliknya, semua dosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, yang dilakukan di bulan ini, maka semua dosa di bulan ini, termasuk 3 bulan yang lain, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kata Nabi SAW, thalathun mutawaliyat, 3 yang berurutan, yaitu Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, dan 1 yang terpisah, Rajab bulan ke-7. Dan berarti kalau kita sudah di Rajab, kita tinggal 1 bulan lagi, yaitu Sya'ban, yang menjadi perantara antara Rajab dan Ramadan, ya. Dan angka 7 itu angka istimewa, Bapak Ibu sekalian. Makanya banyaklah orang yang kemudian mendefinisikan secara berlebihan, siapa yang sholat di bulan Rajab maka sholatnya lebih baik daripada 1000 sholat. Itu kalau ada hadisnya palsu, dan itu bahkan tidak ada, ya. Siapa yang kemudian masuk bulan Rajab, siapa yang beristighfar, baca Yasin 1000 kali, maka sekian akan dapat ampunan sekian, itu tidak ada, tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Yang benar adalah semua amalan di bulan Rajab dilipat gandakan Allah, itu betul. Karena ayat Allah dalam Al-Quran, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran, sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Bersamaan Allah ciptakan langit dan bumi, bersamaan itu pula Allah berikan nama-nama bulan yang 12, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 bulan. Bersamaan dengan diciptakannya langit dan bumi. Jadi sebelum ada manusia, Bapak Ibu sekalian, Allah sudah memberikan nama-nama bulan. Inilah yang dinamakan, Bapak Ibu sekalian, beramal cerdas di waktu terbatas, ya. Nanti di akhirat ada yang protes karena nggak tahu ilmunya. Dia akan mengatakan, ya Allah, sholat sunnah saya sama ya Allah, iya. Sedekah saya sama, bedanya saya di bulan Sya'ban, dia di bulan Rajab. Kenapa dia pahalanya lebih besar? Iya. Dan Allah tidak kemudian memarahi, Allah akan menjelaskan. Iya. Dan di antara penjelasan yang akan kita sesali nanti, Bapak Ibu sekalian, adalah kita sesalkannya waktu-waktu istimewa dan kita anggap itu biasa. Saya katakan, beramal di bulan Rajab, Bapak Ibu sekalian, itu beramal seperti
beramal di bulan-bulan suci yang lainnya. 4 saja dari 12 bulan. Ramadan paling istimewa, dia spesial karena ada diturunkannya Al-Quran. Tetapi kemudian bulan-bulan suci ini banyak yang tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Bahkan hari ini banyak yang tidak tahu bahwa kita berada pada tanggal 13 hari Kamis bulan Rajab. Ya, kita 13 Rajab Pak. Artinya tersisa 17. Kalau orang yang berpuasa, ya, maka kita berpuasa nih. Misal saya puasa hari ini 13, besok saya puasa lagi 14, besok saya 15. Kalau saya puasa Yaumul Bid di bulan Rajab 3 hari, 13, 14, 15, beda pahalanya kalau saya berpuasa 3 hari di bulan sebelumnya Jumadal Ula atau di bulan sebelumnya Jumadal Awal, beda pahalanya Pak. Jangan protes, nanti sama jumlah menahannya, sama sahurnya, sama buka puasanya, beda pahalanya. Itulah kenapa dalam Islam penting mengenal waktu. Harus tahu Pak. Iya. Anda sholat malam jam 11 malam dengan sholat malam jam 2 beda pahalanya. Iya. Sama rakaatnya beda pahalanya. Apa yang membedakan Ustaz? Karena di jam 2 terhitung sepertiga malam terakhir. Yang kata Allah, hal min sa'ilin, adakah yang berdoa aku kabulkan. Yang kemudian kata Rasulullah, di sepertiga malam terakhir turun Allah ke langit dunia. Mana langit dunia? Langit yang Anda lihat. Itu Allah tidak turun pada awal malam. Allah tidak, mohon maaf kalau kita pakai hitungan jam, sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir. Allah cuma turun sepertiga malam akhir. Jadi Allah tidak turun jam 11. Kalau isyanya jam 8. Iya. Kapan Allah turun? Dari arsy-Nya ke langit. Ini hadis Bukhari. Iya, pentingnya tahu waktu. Iya. Makanya jangan begadang. Iya. Bangun tidur lebih awal, pola hidup Rasulullah. Bangun lebih awal, sepertiga malam terakhir. Kata Allah, coba lihat hadis qudsi. Ada yang berdoakah? Siapa yang minta, saya kasih. Iya. Adakah yang istighfar, saya ampuni. Adakah yang mau bertobat, saya terima tobatnya. Wadzalika kulla lailah, kata Rasulullah SAW di ujung hadisnya. Dan itu setiap malam, tiap malam. Nah, jangan samakan lagi, mohon maaf, sepertiga malam terakhir di bulan Rajab dengan di bulan yang lain, beda. Iya. Di bulan Zulqa'dah beda, karena Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab 4 bulan suci. Sisanya Safar, Rabiul Awwal, itu bulan biasa, Bapak Ibu sekalian, bulan biasa. Iya. Kita berada di Rajab, bulan istimewa, bulan suci yang Allah sendiri katakan dan Allah yang namakan, lalu Allah yang pilih dari 12 bulan. Beda lagi kalau kemudian sepertiga malam terakhir kita lakukan di bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan saja beda kualitasnya Pak. Sepertiga malam awal 10 hari pertama, sepertiga malam pertengahan 10 hari kedua, dengan sepertiga malam terakhir 10 hari terakhir. Iya. Di Ramadan saja harus pintar-pintar. Iya. Banyak kemudian orang kalau di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, di Indonesia terbalik. Iya. Saya hampir 12 tahun di Sudan, Pak. Kebalikan. Kalau di Sudan itu orang belanja beli kebutuhan Ramadan untuk Idul Fitri itu biasa, Pak. Bagi mereka Idul Adha yang lebih besar dibandingkan Idul Fitri. Karena bagi mereka Idul Fitri itu fokus ibadah. Dan menariknya, saya pernah imam selama 3 tahun kurang lebih di Sudan. Mulai saya semester akhir S1 sampai saya S2. Kira-kira 2 tahun. Jadi 3 tahun saya imam. Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan makin ya, di awal itu sudah penuh. Iya. Di sepertiga pertengahan ya 11 Ramadan sampai 20 Ramadan makin penuh. Tapi kalau sudah 21 Ramadan, saya pernah imam Bapak Ibu sekalian, orang sholat di jalan. Apalagi kalau malam 27 penuh. Karena mereka tahu ada beberapa sahabat bersumpah bahwa tidak turun malam Lailatul Qadar kecuali saya bersumpah demi Allah itu malam jatuh pada malam 27. Penuh, Pak. Iya. Pernah saya ke Masjid Syekh Muhammad Abdul Karim, salah seorang syekh kami. Itu Masya Allah, Pak, tutup jalan sampai 5 kilo Bapak Ibu sekalian. 5 kilo tutup. Satu masjid, speaker ditambah malam 27. Dan itu orang mulai qiyamul lail dari jam 12 malam sampai subuh Bapak Ibu sekalian. Sampai menjelang subuh, mau nangis 3 juz, bahkan 4 juz kalau sudah malam 27. Karena langsung khatmah, langsung khitam. Iya. Al-Quran itu dikhatamkan 2 kali di Sudan itu tempat kami. Yang pertama yang tarawihnya 1 juz 1 malam. Ya. Yang kedua yang 10 terakhir dimulai dari malam pertama selesai di malam ke-27. Artinya 1 malam itu 4 juz sampai 5 juz diselesaikan itu. Oh, khatmah. Iya. Kita kembalikan, Pak.
makin dekat lebaran makin hilang soft tarawih. Jangan kebalik. Ya. Kita yang harus tahu waktu. Karena gini Bapak Ibu sekalian, Allah itu melihat amalan kita, tergantung juga niat kita, satu. Yang kedua, tergantung juga bagaimana kita memaksimalkan waktu. Makanya ada ayat yang sangat banyak, bahkan sumpah yang sangat banyak tentang waktu. Wal fajr, surah Al-Fajr, demi waktu subuh, waktu fajar. Iya. Wadduha, demi waktu duha. Mau berangkat kantor, jangan langsung berangkat, sholat. Atau sampai kantor, masuk masjid dulu, 2 rakaat dulu. Iya. Jadi travel, saya wajibkan itu. Iya. Datang yang belum sholat duha, sholat. Kalau saya datang kemudian saya tanya, iya, Erik ya, ingat ya, sudah sholat duha Erik? Belum, sholat dulu. Saya katakan, iya. Di butik saya sama Pak, di travel, di sekolah apalagi wajib santri-santri sholat duha. Iya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Itu waktu orang sibuk semua cari dunia, kita datang luangkan waktu, walaupun cuma 2 rakaat, kita sedekahkan 360 sendi yang ada dalam tubuh. Kata Rasulullah, setiap manusia punya persendian dan jumlah persendiannya ada 360, dan itu disedekahkan dengan 2 rakaat salat duha. Wajib disedekahkan. Gimana cara menyedekahkannya ya Rasulullah? 2 rakaat salat duha. Kalau anda genapkan jadi 4 rakaat, kata Nabi SAW, man shalla awwalan nahar akfika akhirah. Siapa yang salat 4 rakaat, la ta'jiz an 4 rakaatin awwalan nahari akfika akhirah. Siapa yang, jangan kalian lemah untuk mengerjakan 4 rakaat di waktu duha, saya cukupkan semua kebutuhan kalian di akhir waktu. Kalian butuh apa? Hari ini apa yang mau diselesaikan? Coba salat 4 rakaat Pak, 2, insya Allah kelar itu. Ya. Coba selesaikan masalahmu dengan hadis Nabi ini. Jangan lemah untuk mengerjakan 4 rakaat di awal waktu. Yang dimaksud awal waktu adalah salat duha. Saya cukupkan semua kebutuhanmu di akhir waktu. Apa di akhir waktu? Menjelang maghrib seperti ini. Ini akhir waktu namanya. Ya. Dicoba Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan lemah. Iya. Ya. Golf kuat. Iya. Ya. Siapa? Andi Ji. Ya. Kuat sekali dia main golf, ya. Main futsal kuat, ya. Mini soccer kuat. Tapi 2 rakaat duha dia lemah. Padahal waktu duha, waktu dia memulai mencari rezekinya. Iya. Waktu dia mulai, makanya sholat duha Bapak Ibu dinamakan sholatul awwabin, sholatnya orang taat. Kenapa dinamakan sholatnya orang taat? Karena di saat semua cari dunia, dia luangkan waktunya untuk kejar akhirat. Iya. Nah, penting waktu Bapak Ibu sekalian. Iya. Nanti kemudian zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Iya. Maghrib ada ba'diyahnya, isya ada ba'diyahnya. Ini saja kalau lengkap. Ini pentingnya mengetahui waktu-waktu yang kemudian kita ada salat sunnah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, qobliyah ba'diyah dalam Islam itu jumlahnya 12. 12 rakaat. Satu-satunya salat wajib yang tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyahnya, hanya salat asar. Jadi Ustaz, salat sunnah apa tadi itu orang Ustaz? Yang sebelum asar. Ada banyak. 1, salat sunnah yang dilakukan yang menjadi hadis Nabi SAW yang berlaku untuk semua salat wajib adalah bainal adzanain. Setiap ada azan, menunggu iqamah boleh 2 rakaat. Dan kata Nabi SAW, doa yang dikumandangkan antara azan dan iqamah itu adalah doa yang mustajab. Jadi kalau ada orang, Ustaz, asar kan tidak ada qobliyahnya Ustaz, dia sholat apa? 1, bisa diniatkan sholat antara 2 azan, yaitu azan dan iqamah, bainal adzanain. Yang kedua, bisa jadi dia baru wudu. Setelah dia ambil air wudu, dia sholat sunnah wudu, bisa. Yang ketiga, sholat sunnah tahiyatul masjid. Iya. Yang keempat, perhatikan ini banyak yang tidak tahu. Yang keempat ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Ya, ini ada hadis terpisah. Dia bukan qobliyah, Kalau qobliyah ba'diyah, ikhwat, hanya 12. Perhatikan ini. Hafal baik-baik ini. Perhatikan. Qobliyah ba'diyah, inilah yang dinamakan salat rawatib. Rawatib itu qobliyah ba'diyah, itu cuma 12. Kalau lengkap 12, maka bagi antum hadiahnya dari Allah, sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau cukup 12 maka akan dibangunkan 1 rumah di surga.
Apa yang 12 itu Ustaz? Perhatikan ya, jangan ada yang salah. 1-2 rakaat sebelum subuh. Zuhur 4 rakaat, 2-2. Sebelum zuhur 4, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2-2. Makanya antara azannya zuhur dengan iqamahnya, ya ini mana Pak Imam, ya itu harus waktunya lebih panjang dibandingkan asar yang lain-lain, karena 4 rakaat sunnahnya. Misalkan asar tadi 8 menit, maka zuhur minimal 10 menit atau 12 menit, seperti itu, supaya orang bisa sholat 4 rakaat qobliyahnya. Oke Ustaz, kemudian apa lagi? 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur 2 rakaat setelahnya. Kemudian asar tidak ada rawatibnya. Maghrib 2 rakaat setelahnya. Isya 2 rakaat setelahnya. Jadi sudah maghrib jangan langsung pulang Bapak Ibu sekalian, sholat 2 rakaat. Iya. Bapak Ibu perhatikan, ada yang kontraktor di sini? Siapa yang kontraktor? Firman. Berapa banyak rumah kau bangun di muka bumi, Firman? Properti ada properti Firman? Tidak ada. Ada yang tanyakan pada kontraktor Bapak Ibu sekalian. Buat rumah di dunia saja butuh biaya. Iya. Yang kedua butuh tanah. Iya. Yang ketiga butuh tukang dan seterusnya. Anda mau punya nggak rumah di surga? Gampang. Lengkapi 12 ini. Anda bisa googling hadisnya Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Bagi Anda satu rumah di surga. Coba cek. Tadi sholat subuh, iya. Sholat sunnah nggak sebelumnya? Sholat. Zuhur sholat nggak? Sholat Ustaz, tapi cuma 2. Berarti sudah tidak bisa. Iya. Maka harus 12. Karena kurang 2 saja tidak jadi rumahnya. Karena ini hadis mengikat dengan jumlah. Kata Nabi, siapa yang sholat 12 rakaat, maka kalau terikat dengan jumlah, maka dia wajib disempurnakan. Tidak boleh ada yang bilang 10, biar Ustaz rumahnya saja, nanti pi atapnya. Tidak bisa. Harus sempurna dengan 12 itu. Jadi sangat-sangat rugi kalau kemudian kita tidak mengetahui yang 12 ini. Ini masalah qobliyah ba'diyah. Lalu kemudian ada yang bertanya, Ustaz, lalu apa solat-solat yang biasanya, mohon maaf, orang kerjakan antara azan, kan maghrib cuma ba'diyah Ustaz, qobliyahnya nggak ada. Terus habis azan maghrib orang solat apa? Banyak potensi. Potensi pertama tadi, solat apa dia? Tahiyatul masjid. Yang kedua apa? Antara azan dan iqamah. Yang ketiga apa? Solat sunnah wudu. Bisa saja. Bisa saja dia niatkan juga solat sunnah hajat. Tidak ada masalah. Solat sunnah ikhwas kalian. Semua amalan sunnah boleh digabung niatnya dalam satu amalan. Contoh, waktu tinggal 3 menit. Orang datang, dia baru wudu, dia mau tahiyatul masjid, dia mau sholat sunnah antara azan dan iqamah. Maka mungkin ini azan maghrib nanti. Setelah azan maghrib, dia datang, waktu tinggal 3 menit. Mau sholat sunnah wudu, mau sholat sunnah tahiyatul masjid, mau sholat sunnah antara azan dan iqamah. 3 sholat, nggak cukup waktunya. Karena harus 6 rakaat, 2. Maka gimana caranya? Sholat 2 rakaat dengan 3 niat. Kalau sunnah boleh menggabungkan niat. Contoh lagi, subuh. Ini paling banyak kejadian subuh. Iya. Kita datang ke masjid. Waktu tinggal 4 menit. Iya. Kita mau tahiyatul masjid. Kita mau sholat sunnah sebelum subuh. Kita juga mau sholat sunnah wudu, misalkan. Kita juga mau sholat sunnah antara azan dan iqamah. Sedangkan waktu tinggal 4 menit. Mana yang dipilih Ustaz? Kalau saya gabung semua niat. 1 kali takbiratul ihram untuk 4 niat itu tadi. Salat sunnah wudu, salat tahiyatul masjid, salat sunnah antara azan dan iqamah, salat sunnah sebelum subuh. Kalau waktunya masih lapang, masih ada 15 menit, boleh satu-satu dikerja. Tahiyatul masjid 2, kemudian misalkan 2 lagi salat sunnah wudu misalkan. Itu boleh dikerja. Tapi kalau waktu sudah mepet, boleh ta'addudun nawaya namanya. Ta'addudun nawaya artinya menggabungkan niat dalam satu amalan. Tapi dengan catatan apa ikhwas kalian? Yang sunnah dengan sunnah.